Hai adik-adik, welcome to our class. Adik-adik, pernah nggak kalian bermain dadu atau melempar uang logam? Pasti pernah kan? Lalu bagaimana ya cara kita memperkirakan kemenangan kita dalam permainan dadu? Mau tahu? Yuk kita simak pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini bertemu lagi dengan Kak Ida dalam pembelajaran matematika. Tonton terus videonya hingga akhir ya adik-adik. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang peluang. Tujuannya yaitu agar adik-adik mengetahui kejadian-kejadian peluang dalam kehidupan nyata, mengetahui pengertian dari peluang, dapat melakukan percobaan peluang empirik, mengetahui pengertian dari peluang empirik, dapat menghitung kejadian peluang empirik, dapat menentukan ruang sampel dari suatu eksperimen, dapat menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian, mengetahui pengertian dari peluang teoritik, dapat menghitung kejadian peluang teoritik, dan adik-adik dapat menganalisa keterkaitan antara peluang empirik dan peluang teoritik. Pernah nggak adik-adik kalian mendapatkan suatu barang, tetapi harus berbagi menggunakannya dengan teman kalian? Tentunya kalian mau menjadi yang pertama menggunakannya. Nah, bagaimana ya cara kalian membagi giliran agar adil? Mari kita belajar tentang peluang. Lalu apa sih itu peluang? Dan seperti apa contoh dalam kehidupan nyatanya? Sebelumnya, pernah nggak adik-adik kalian mendapatkan tugas kerja kelompok dengan beranggotakan 2 orang setiap kelompok, tetapi ternyata hanya ada 1 buah komputer? Tentunya kalian mau jadi yang pertama kan dalam menggunakannya? Nah, bagaimana cara kalian mengatur giliran supaya komputer itu dalam menggunakannya adil? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan melempar uang koin. Salah satu dari kalian memilih sisi gambar dan salah satunya lagi memilih sisi angka. Sisi mana yang muncul ketika dilempar itulah yang berhak menjadi pengguna pertama. Nah, adik-adik, pernah nggak kalian melakukan hal tersebut? Nah, kejadian melempar koin tersebut merupakan salah satu contoh dari kejadian peluang. Nah, adik-adik, dari ilustrasi kejadian tersebut, coba kalian simpulkan apa yang dimaksud dengan peluang. Baiklah adik-adik, peluang adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Konsep peluang ini tidak hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat sederhana seperti permainan melempar uang logam tadi, tetapi pada hal yang lebih kompleks sekalipun, seperti investasi, ramalan cuaca, asuransi, dan masih banyak lagi yang menggunakan konsep peluang. Bagian pertama dari peluang adalah peluang empirik. Adik-adik, pernah nggak adik-adik menonton pertandingan sepak bola? Nah, dalam pertandingan sepak bola, kita sering mendengar komentator dan ahli sepak bola memprediksi suatu pertandingan bola. Misalnya, adik-adik memprediksi kemenangan tim sepak bola Indonesia melawan Singapura dengan cara mencari peluang kemenangannya. Nah, cara mencari peluang kemenangan tim Indonesia melawan Singapura inilah yang disebut sebagai peluang empirik. Untuk lebih memahami pengertian peluang empirik, perhatikan tabel berikut ya adik-adik. Nah, pada kolom terakhir terdapat nilai perbandingan yang disebut sebagai peluang empirik, sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap percobaan yang dilakukan. Lalu, bagaimana cara kita menghitung peluang empirik? Nah, adik-adik, untuk menghitung peluang empirik adalah PA sama dengan NA per NS, di mana NA adalah banyak anggota dalam kejadian A
dan NS adalah banyak anggota dalam himpunan ruang sampel. Let's try adik-adik. Pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 30 kali, ternyata tim Indonesia menang 18 kali, seri 8 kali dan kalah 2 kali. Dari data yang sudah ada, jika tim Indonesia bertanding sekali lagi, berapakah peluang tim Indonesia akan menang? Nah, ayo kita selesaikan adik-adik. Rumus peluang empirik adalah PA sama dengan NA per NS. Kemudian kita cermati dalam soal bahwa pertandingan sepak bola dilaksanakan 30 kali. Itu berarti nilai NS adalah 30. Sedangkan tim Indonesia menang sebanyak 18 kali. Berarti nilai NA sama dengan 18. Sesuai rumus, kita langsung saja masukkan dan langsung hitung, di mana PA sama dengan NA per NS. Nilai NA tadi diketahui sebanyak 18 dan nilai NS 30. Maka 18 per 30. Dikarenakan tidak bisa dibagi, kita bisa sederhanakan nilainya menjadi 3 per 5. Jadi, solusi dari peluang tim Indonesia menang adalah 3 per 5. Bagian kedua dari peluang adalah peluang teoretik. Sebelum lebih jauh, masih ingat gak adik-adik tentang ruang sampel? Coba kalian perhatikan dadu ini. Dalam sebuah dadu terdapat 6 sisi angka, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan angka 6. 6 sisi inilah yang dinamakan sebagai ruang sampel. Maka dengan begitu, ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Ruang sampel biasanya dinyatakan sebagai S. Nah, setelah kita mempelajari ruang sampel, sekarang kita akan mempelajari titik sampel. Untuk apa? Sebagai syarat agar kita dapat menghitung peluang kejadian teoretik. Lalu, apa yang dimaksud dengan titik sampel? Titik sampel merupakan bagian dari ruang sampel. Contohnya, ketika adik-adik melemparkan sebuah dadu dan yang muncul adalah angka 4, maka angka 4 itulah yang dinamakan sebagai titik sampel. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui ruang sampel dan titik sampel, coba kalian cermati apa yang dimaksud dengan peluang teoretik. Ya, betul banget adik-adik. Peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin, yaitu ruang sampel. Setelah memahami ruang sampel dan titik sampel, sekarang kita akan mempelajari cara menghitung peluang teoretik. Adapun rumus dari peluang teoretik adalah MP sama dengan NA per NS, di mana MP merupakan nilai peluang, NA adalah peluang yang diharapkan atau titik sampel, dan NS adalah frekuensi seluruh percobaan. Dengan kata lain, NS ini adalah ruang sampel. Nah, cara menghitung dari peluang teoretik ini adalah pertama, kita harus mencari ruang sampelnya. Kemudian, tentukan titik sampelnya. Lalu, langkah terakhir, kita bandingkan antara titik sampel dan ruang sampelnya. Nah, mudah bukan adik-adik? Ayo mencoba adik-adik. Pada sebuah kantong terdapat 40 kelereng dengan warna merah 16 buah, warna hijau 8 buah, dan sisanya berwarna biru. Kemudian, diambil satu buah kelereng secara acak. Tentukan peluang jika yang terambil adalah kelereng biru. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah pertama, kita tentukan terlebih dahulu ruang sampel dan titik sampelnya. Ruang sampel berarti banyaknya seluruh kelereng. Maka, ruang sampelnya adalah 40. Kemudian, yang ditanyakan adalah peluang jika yang terambil
40 diambil 16, diambil lagi 8, dan nilai hasilnya 16. Setelah diketahui ruang sampel dan titik sampelnya, langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. PA sama dengan N biru per NS. Langsung saja kita masukkan 16 per 40. Dikarenakan tidak bisa dibagi, maka kita bisa menyederhanakannya menjadi 2/5. Jadi solusi peluang terambilnya kelereng berwarna biru adalah 2/5. Setelah adik-adik mempelajari tentang peluang empirik dan peluang teoretik, lalu apa keterkaitan atau hubungan dari peluang empirik dan peluang teoretik? Nah, kita ingat kembali bahwa peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap percobaan yang dilakukan. Sedangkan peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin. Ketika melakukan suatu eksperimen, nilai peluang empirik akan selalu mendekati nilai peluang teoretiknya. Peluang teoretik akan mendekati peluang empirik akan mendekati peluang teoretiknya jika suatu percobaan kejadian yang kita harapkan sering muncul, maka hasilnya akan mendekati peluang teoretik. Baiklah adik-adik, kalian telah belajar tentang peluang. Sekarang, buat rangkuman dan tulis dengan kalimat karya sendiri. Kerjakan di buku tulis kalian ya adik-adik. Selamat mengerjakan dan tetap semangat! Nah, itu tadi materi matematika mengenai peluang. Saya harap kalian dapat memahaminya ya adik-adik. Jika belum, silahkan putar ulang video pembelajarannya. Cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Jaga semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.